Tahun 2021 harusnya jadi tahun yang lebih baik dari tahun 2020. Which is true ya. Jadi kalau kita bicara omset, jelas omset tahun ini melesat terbang. Tapi saya rasa terlalu mainstream kalau saya cuma bicarain tentang keberhasilan sebuah perusahaan. Semua orang kalau kita bicara akhir tahun selalu ada showreel. Which is buat saya showreel tiap tahun ya gitu-gitu aja gitu. Cuman kayak kesannya pamer apa yang sudah kita lakukan dalam setahun. Tidak ada yang salah dengan itu, karena itu kita gunakan untuk tahun berikutnya ya, seperti kompilasi portofolio. Kembali lagi tergantung dari maksudnya. Hanya saja di video ini saya kepingin membawakan sesuatu yang berbeda, nggak hanya sekedar showreel, nggak hanya sekedar menjelaskan tentang kesuksesan sebuah perusahaan, karena ya baik lagi semua perusahaan selalu berusaha kelihatan sukses. Tapi kali ini saya ingin membawakan dari banyak angle, tidak hanya tentang kesuksesan, tapi juga tentang apa yang terjadi terutama di 2G Studio sendiri, baik dari 2G Studio maupun dari 2G Academy, termasuk kehidupan pribadi saya. Jadi tahun 2021 harusnya menjadi tahun yang lebih baik, bukan dilihat dari sekedar omset, tapi dari team buildingnya, kemudian dari activity-nya yang kita lakukan tiap hari ya, seperti itu. Tapi tahun 2021 ini kita diawali dengan hal yang sangat tidak mengenakan. Beberapa artisnya kita mulai resign, which is membuat saya cukup sakit hati, karena salah satunya ketahuan membuat perusahaan dalam perusahaan. Ya, di situ kita bisa melihat bahwa ada celah di sistem kita yang salah, which is sekarang sudah kita benerin. Celakanya itu adalah orang yang kita percaya. Itu yang membuat sangat sakit hati, terutama CEO dari 2G Studio, yaitu Pak Evan Mandala. Dia orang yang sangat dipercaya, kemudian ternyata ketahuan memiliki perusahaan dalam perusahaan. Jadi beberapa kliennya kita diambil sama dia. Padahal harusnya hal itu tidak diperbolehkan. Sudah ada di kontraknya, sudah tanda tangan, dan semua ada dendanya, ada hukumannya. Tapi semua sudah selesai dengan baik, walaupun sakit hati tidak bisa hilang. Yang kedua, ada beberapa artis yang kita didik dengan baik, kemudian ternyata keluar begitu aja. Which is, sekali lagi, ya sama dengan banyak perusahaan ya, sudah didik setengah mati, kemudian keluar itu, apa ya, kita ini berinvestasi, kemudian keluar begitu aja. Ya, people come and go. Cuman, tetap itu akan menjadi sebuah ganjalan yang terjadi di sebuah perusahaan. Karena perusahaan akan sangat susah berkembang kalau terlalu banyak turnaround ya, jadi keluar masuknya orang. Tapi ternyata apa yang terjadi di tahun 2020, yaitu di mana saya dan Pak Evan dan Mas Bayu banyak melakukan kegiatan seperti ngajar ya di 2G Academy, kemudian kita build sebuah gerakan, yaitu movement yang dinamakan Avis ID melalui platform kita, yaitu 2G Academy. Kita mendapatkan banyak artis yang benar-benar kualitasnya super. Dalam hal ini bukan super dari skill, karena bagi saya skill itu sangat bisa dipelajari. Tapi yang tidak bisa dipelajari adalah attitude, karena attitude itu didikan dari lahir. Seperti itu, yang pada akhirnya mereka bergabung dengan 2G Studio, dan disinilah saya belajar bahwa sehebat apapun sistem, kalau kita merekrut orang yang salah, sistem tidak akan pernah bisa jalan dengan baik. Kita banyak membuang waktu hanya untuk hal yang nggak penting, seperti itu. Sekali lagi, pada intinya hal yang terjadi, terutama yang buruk, selama kita bisa mempelajari dengan baik, kemudian kita bisa belajar dari pengalaman,
kita mencari solusinya, apa yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi lagi, itu yang lebih penting. Sehingga pada saat itu di mana saya merasa sangat terberkati ya dengan adanya beberapa muridnya 2G Academy yang akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan 2G Studio pada saat saya ngobrol sama mereka. Salah satunya adalah Jonathan dari Bandung, kemudian Kevin Trisna, kemudian Tresna Agung Kurniawan yang sudah benar-benar mempercayakan edukasinya di dunia 3D ini ke saya. Kemudian yang berikutnya adalah Rian, dimana sering saya marahin kalau online review, ya kan, kalau kirim link itu bukan di body tapi di subjek. Saya marah luar biasa pada waktu itu. Karena apa? Ya, saya percaya bahwa how you do anything is how you do everything. Dimana kita melakukan satu hal, itu mencerminkan apa yang semua yang kita lakukan. But thanks God, dia bisa menyadari bahwa saya keras terhadap dia itu dengan sebuah alasan, karena saya kepingin yang lebih baik untuk dia. Yang kemudian pada akhirnya saya bisa melihat ya, bahwa dia mengalami banyak perubahan, dia berusaha memperbaiki dirinya. Dari situ saya bisa lihat bahwa dia punya attitude yang bagus. Dimana buat saya, dia punya attitude kelas seperti diamond. Yang saya perlu lakukan cuman memoles diamond ini untuk bisa bersinar. Dan saya sangat happy ya pada saat si Rian ini mengatakan ya pada saat saya tawarin untuk masuk ke 2G. Dan ternyata perubahannya sangat banyak pada saat 4 orang ini masuk. Suasana di kantor ini jadi lebih hidup. Tidak lagi cuman kayak sepi, kayak kuburan, kayak orang yang istilahnya masuk kemudian cuman kerja terus pulang. Tapi pada akhirnya mereka bisa jadi center of the crowd. Jadi kayak mereka bisa jadi pusat ramean di kantor ya. Jadi setiap hari itu rame kalau ada mereka gitu. Ya, itu yang membuat pada akhirnya anak-anak yang lainnya juga hidup seperti itu. Nah, disinilah yang saya lihat, saya pelajari. Di mana mereka selalu mengatakan bahwa apa yang kita lakukan di 2G Academy dan Hafiz ID itu, dan mereka bisa sampai akhirnya join sama 2G, mereka selalu mengatakan bahwa kita yang menginspirasi mereka atau yang membantu mereka untuk merubah keadaan finansial terutama menjadi lebih baik. Tapi somehow saya melihat ini dari perspektif yang berbeda. Saya malah merasa terberkati dengan mereka ini mau ada di tim ini gitu. Which is semuanya jadi lebih baik. Dan disinilah saya belajar bahwa mereka punya satu kesamaan yang banyak orang lain tidak punya. Bahkan at some point saya juga tidak ada. Yaitu satu, rasa bersyukur. Di sana saya belajar bahwa di mana orang bisa bersyukur itu bisa membuat dirinya lepas dari banyak beban, karena bisa mensyukuri apapun yang terjadi gitu. Jadi di sini saya malah merasa bahwa mereka yang mengajarkan ke saya bahwa bersyukur itu penting, bahwa bukan cuma penting ya, itu fondasi dari semuanya. Karena kalau kita tidak bisa bersyukur, at the end of the day kita akan terus menggerutu, hidup kita selalu negatif, kita selalu nuntut apapun, kita pada akhirnya selalu menyalahkan baik itu keadaan orang lain, which is keadaan tidak akan lebih baik kan, pasti lebih semakin terpuruk. Jadi itu yang saya rasakan. Tapi dari sinilah saya belajar juga bahwa apa yang selalu saya percayai selama ini, di mana budi baik dibalas oleh budi baik, itu benar. Nggak mungkin kita mau dibilang nggak hutang budi kan. Karena kalau kita bicara budi ya, kita bisa makan gitu ya, kita bisa makan itu karena ada petani. Kalau mau dibilang hutang budi ya kita hutang budi sama mereka gitu. Itu very simple thing ya.
Jadi saya selalu berprinsip bahwa hutang budi itu bukan masalah hutang budi, tapi bagaimana kita bisa membayar budi baik seseorang terhadap kita dengan budi baik juga. Itu yang selalu menjadi landasan dari 2G Studio. Dari awal saya membuat 2G Studio bersama Pak Evan. Dan itulah yang mendasari kenapa beberapa bulan yang lalu pada saat video ini di syuting, saya lupa tepatnya, mungkin sekitar sekarang Desember, November, sekitar Oktober. Berdasarkan prinsip itu juga kita sangat berterima kasih dan bersyukur pada artis kita yang pertama, yaitu Bayu Yudhistira, di mana pada akhirnya kita memberikan dia reward sebuah mobil. Ya. Alasannya simpel sebetulnya pada waktu memutuskan untuk membelikan dia mobil, saya cuma tanya, kapan istri kamu datang? Karena anaknya dilahirkan di Medan kan, terus istrinya juga sakit, kakinya sakit, jadi susah jalan. Saya cuma bilang, gini ya, saya nggak mau anak kamu naik motor. Saya perlu tahu kapan istri kamu dan anak kamu datang. Begitu dia bilang minggu depan, langsung saya tinggal ngomong sama Mas Evan ya, karena dia yang pegang duit, ya kan. Saya nggak pernah pegang duit gitu. Kayak gitu. Jadi saya bilang sama dia, ya tolong dicarikan. Akhirnya udah langsung barangnya kita mobil bukan barang. Langsung kita test drive seperti itu. Jadi saya bisa lihat bahwa keluarganya happy banget gitu. Ya. Dan buat saya tahun 2021 itu adalah baru mulai, kayak pertempuran itu baru mulai. Itu pada saat saya syuting Bali Kembali, yaitu pada tanggal 25 Agustus tahun 2021. Nah, sebelumnya kenapa kita bikin Bali Kembali? Karena saya kepingin do something untuk Bali, kayak gitu. Karena saya tinggal di Bali, cuman merasa belum melakukan apapun untuk Bali. Apalagi Bali kena impact yang sangat besar ya, karena adanya corona ini. Jadi kita coba lah, walaupun kita masih tergolong culun ya kalau kita bicara promosi untuk pariwisata, tapi tidak ada salahnya kita coba. Jadi kita belajar di situ. Akhirnya kita bikin, dan itu pun karena ada 24 hour of chaos, jadi kita gunakan kesempatan itu untuk membuat video untuk mempromosikan Bali. Kalau kita bicara bakal banyak impact atau tidak, saya tidak sampai mikir ke sana. Ya jelas viewernya, videonya sedikit sekali. Cuman yang pasti kita banyak belajar di situ. Belajar syuting, belajar tentang teamwork di lapangan seperti apa, bawa kamera ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari di situ. Ya, kemudian apa ya? Ada yang susah ngikutin instruksi, sometimes juga sayanya yang nggak bisa mengutarakan apa yang saya inginkan, sehingga semuanya kacau semua gitu kan. Jadi pada intinya banyak hal yang terjadi, tapi itu yang menjadikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Cuman tanggal 25 itu adalah tanggal 25 Agustus itu saat momen yang sangat berat buat saya. Kenapa? Selain itu adalah hari pertama kita mulai syuting Bali Kembali di Pramanagiri Kusuma. Entah kenapa pada hari itu dari pagi perasaan saya tidak enak. Sehingga pada akhirnya pada saat setelah kembali dari Pramanagiri Kusuma, saya dapat kabar bahwa papa saya kena COVID. Saya dapat hasil swabnya positif. Kemudian seperti biasa, kalau saya habis bepergian, saya selalu duduk di daerah kolam renang, ya karena itu sanktuari saya. Kemudian istri saya ngasih lihat foto papa saya lagi terkapar. Saya ini tidak pernah nangis. Saat itu juga saya langsung nangis. Ngelihat papa saya terkapar, yang istilahnya papa saya itu bagi saya itu orang yang kuat banget. Tahan banting, seperti itu. Akhirnya dia terkapar begitu tuh membuat saya sakit. Dan kemudian
ya papa saya udah umur gitu, jadi pikiran saya kemana-mana. Udah gitu dia itu paling takut kalau suruh masuk rumah sakit, sampai saya nangis ngomong untuk supaya dia masuk ke rumah sakit baru dia mau ke rumah sakit gitu. Dan bisa dibayangkan selama dia masuk di rumah sakit saya juga tidak bisa ngunjungin karena dia di kota lain yaitu di Banyuwangi. Nah saya belum vaksin, saya tidak bisa nyebrang. Bisa dibayangkan sakitnya gimana. Yang saya bisa andalkan cuma kakak saya yang dari Surabaya untuk jagain di Banyuwangi. Selama itulah tiap hari saya penuh ketakutan apa yang bakal terjadi ke papa saya. Terus kemudian di mana hari itu juga tiap harinya saya sudah harus ngarahin tim saya, bantuin mereka juga untuk mencari ide dalam membuat film Bali Kembali ya, dimana kita nggak punya skrip sama sekali, yang pokoknya yang kita tahu pokoknya shoot kayak gitu, jadi kacau semua. Hingga pada akhirnya tanggal 3 September malam saya dapat telepon papa saya tidak ada. Papa saya meninggal jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Saya kayak apa ya, kayak kena sambar beledek gitu. Jadi kayak salah satu alasan saya untuk fight, yaitu untuk orang tua saya juga gitu, itu hilang begitu aja, kayak diambil gitu. Saya langsung lemas. Kemudian malam itu saya nangisnya histeris sampai teriak. Sebuah hal yang berat. Kenapa? Karena tanggal 4-nya pada saat papa saya mau tidak mau harus dikremasi, tapi kebetulan itu juga sama dengan adat dari keluarga saya, jadi yang meninggal biasa selalu minta dikremasi. Pada tanggal 4 itu adalah syuting hari terakhir untuk Bali Kembali, dimana saya sudah tidak kuat, istilahnya saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi puji Tuhan, walaupun ada Mas Evan ya, kalau Mas Evan saya itu nggak ada masalah. Tapi puji Tuhan tim saya benar-benar excited dalam membuat video ini. Jadi bahkan saya dapat info dari Mas Evan, termasuk dari Mas Bayu, bahwa tim ini yang menentukan sendiri. Bahkan mereka tidak terlalu membriefing bagaimana, which is itu buat saya amazing banget ya. Jadi kita bisa lihat bahwa selama kita melakukan sesuatu dengan sebuah tujuan yang baik, hasilnya akan baik. Semua orang pasti berusaha ingin punya andil dan melakukan yang terbaik. Dan untuk Bali Kembali, saya sangat berterima kasih juga terutama sama Pak Jungyat dari SHL Asia yang mengusahakan semua ini terlaksana dengan baik. Karena Pramana Giri Kusuma adalah tempat villa ya, villa yang dibangun oleh gurunya dia sendiri untuk landscape. Dan Pak Jungyat sangat suportif, bahkan salah satu timnya itu akan selalu standby bila kita tanya tentang proyek yang bersangkutan. Kemudian kita disupport juga sama Putri Bali Design ya. Dan kemudian juga kita dibantu oleh Binar Lighting, Thomas Elliot. Terus kemudian yang nggak kalah penting adalah saya dibantu sama Pak Iwan, ya murid saya sendiri, Iwan Wijaya, DPC Studio, di mana dia mengenalkan saya ke seorang musisi, kayak musik produser lah, namanya Pak Tommy Respati, yang karakternya kurang lebih mirip-mirip sama kita gitu ya. Kalau kerja itu bukan masalah uang, tapi tentang apa yang bisa kita lakukan untuk negara ini gitu. Which is saya sangat bersyukur pada saat pembuatan ini saya ketemu banyak orang. Tapi saya juga ini ya ingin mengapresiasi bahwa semua ini terjadi karena kita terinspirasi oleh Alfie Rev ya, dimana pada waktu dia membuat Beauty of Bali dia sampai menjual mobilnya, itu luar biasa buat saya. Jadi totalitasnya untuk Bali, dimana dia sebetulnya bukan orang Bali, kalau tidak salah orang Mojokerto dan masih muda. Kayak dari ceritanya itu saya kayak kena tampar gitu, apalagi waktu saya ketemu sama dia di studionya di Tampak Siring gitu.
Itu hanya pertemuan sekitar 2 jam, 3 jam, tapi itu life changing buat saya. Kemudian beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga, bahwa dengan dengan meninggalnya papa saya lebih banyak merenung. Dan saya juga tahun 2021 ini nggak terlalu banyak ngajar, tapi tetap ada online review yang kita adakan secara gratis, secara konsisten dari tahun 2020. Nggak boleh ada alasan untuk berhenti, yang kemudian akhirnya murid saya yang ikut terus, sampai akhirnya kita bisa menelurkan setidaknya ada 7 artis yang bisa mendapatkan board feature dari CG Arsitek. Bisa dikatakan award, ya, award yang paling minim dari CG Arsitek, yang membuat mereka sekarang yang begitu happy, dan saya sendiri bangga gitu. At least apa yang kita lakukan dari tahun 2020 sampai 2021 itu membawa hasil. Dan semua ini total ada 7 ya, itu ada citra, terus kemudian ada citra visual, kemudian ada ND Art Studio yaitu Mas Wahyu Damar, kemudian ada Baskara Adi Putra dari Bali juga, terus kemudian ada si Arifin ya, Vision Studio yang sangat membantu 2G dalam hal produksi. Terus kemudian ini murid yang super taat ini yang satu-satunya 3D artis yang jam 9 udah tidur, sekarang nggak ada hari tanpa lembur itu ya. Nah, kemudian ada Muhammad Rosim, kemudian ada Andi Prasetyo ya, Simetri 3D dari Bandung, dan ada Elsa ya, Elsa Dwi Putri yang selalu konsisten ya, untuk terus belajar sampai pada akhirnya dia bisa mendapatkan award ini. Itu yang membuat saya apa ya, terus ingin melakukan hal ini gitu, terus untuk membantu lebih banyak orang lagi untuk mendapatkan award. Bukan masalah awardnya, tapi pada akhirnya mereka bisa dikenal dan mereka punya kepercayaan diri dan mereka akan terus berkembang, yang pada akhirnya pekerjaan akan datang dengan sendirinya. Jadi pada akhirnya saya merasa dengan melihat lagi semua yang sudah saya hasil kerja murid-murid saya yang sebelumnya yang sudah dapat award, saya mulai bangkit pada saat saya merasa terpuruk karena papa saya tidak ada, karena saya sangat merasa bersalah gitu. Kemudian saya mulai mulai ada online review, kemudian mulai IG live. Disitulah saya merasa bahwa sebetulnya bukan saya yang ingin merubah hidup mereka gitu. Di satu sisi bahwa mereka lah yang merubah hidup saya. Kenapa? Karena dengan mereka bisa mendapatkan apa yang selama ini mereka impikan, yang bahkan merasa tidak pernah bisa mereka dapatkan, akhirnya mereka dapatkan. Itu menginspirasi saya untuk bisa membantu lebih banyak orang lagi. Seperti itu. Jadi disitulah saya bisa mulai bangkit kembali. Seperti itu. Dan dengan nggak adanya papa saya juga, saya mulai bisa melihat bahwa hidup itu tidak cuma kerja. Karena papa saya sangat menjaga kesehatan, terutama di bagian di urusan COVID gitu. Tapi ya kalau memang sudah waktunya ya kena gitu. Tapi tentunya nggak boleh pasrah ya, seperti itu. Jadi di situ saya juga bisa lebih menghargai, bahkan saya bisa katakan bahwa saya terlalu fokus di pekerjaan pada saat papa saya masih hidup. Kalau dia ke Bali pun saya masih kerja gitu, ngurusin website, ngurusin apapun, penjualan buku atau apa, sehingga saya sendiri tidak punya waktu untuk keluarga anak saya sendiri gitu. Itu apa yang terjadi di kehidupan saya selama 1 tahun ini. Makanya kenapa saya bilang tahun ini begitu berat buat saya. Dan banyak hal lain yang saya nggak bisa cerita ya, lewat live ini, karena lebih ke arah terlalu personal lagi. Kita bicara finansial, keluarga besar, di mana saya harus tanggung. Tapi untuk detailnya saya nggak bisa cerita, cuman sangat berat pokoknya pada intinya. Sekarang fokus saya cuman ke istri, anak, sama mama saya tentunya. Ya, kalau untuk keluarga saya sendiri dan ponakan saya, kakak saya,
Tentunya kalau yang luar, tentu murid-murid saya, tim saya juga menjadi prioritas utama. Tapi yang pasti yang ingin saya infokan bahwa hidup itu tidak hanya di belakang komputer. Tapi kita harus keluar. Kita melihat, bisa merasakan udara lewat kulit, lewat mata, lewat hati. Kalau kita merasa kita bisa meraih sebuah kesuksesan, tidak apa-apa, kita itu happy. Tapi jangan sampai kita takabur, karena apapun yang kita punya bisa dicabut begitu aja sama yang kuasa. Dan saya percaya bahwa selama kita melakukan segala sesuatunya dengan purpose yang baik, hasilnya akan baik, walaupun selama perjalanan akan terjadi banyak masalah. Kesuksesan yang lain, tentunya kalau dari 2G Studio, kita berhasil terus inline dengan visi misinya kita, di mana kita punya tagline yaitu Feel the Gravity, yang dimana itu adalah tagline untuk kita yang sebagai perusahaan outsource, ya, dimana banyak sekali perusahaan yang tidak ingin diketahui kalau mereka adalah perusahaan outsource. Sedangkan saya berani declare bahwa 2G Studio sebetulnya adalah perusahaan outsource yang membantu company 3D visual yang lain. Hanya saja memang kita tidak bisa menyebutkan namanya karena kita ada sign kontrak, karena buat saya trust is everything. Jadi tugas dari 2G memang membantu perusahaan 3D yang lain untuk berkembang. Dari situlah kita juga ikut berkembang. Tentunya kita juga dapat klien, langsung direct klien, di mana tahun ini kita juga berhasil build trust dan kita berhasil meningkatkan harga, which is naikkan harga. Dan amazingly ada klien yang langsung bayar cash di depan berapa ratus juta, seperti itu. Saya tidak bisa sebutkan nominal pastinya, tapi buat saya bukan masalah duitnya, tapi masalah brandnya, sehingga dia sangat percaya ke kita dengan memberikan semua uangnya di depan. Ini sebuah achievement buat kita yang sungguh luar biasa. Saya yakin tahun 2022 akan menjadi tahun yang lebih baik selama kita bisa bersama-sama untuk memajukan industri ini, terutama untuk Indonesia. Perjalanan akan sangat panjang, tentunya saya tidak bisa sendirian, dan kali ini saya ditemani oleh murid-murid saya yang ingin juga berkontribusi untuk mengajar, membantu teman-teman yang lain supaya bisa meningkatkan kualitas 3D render mereka, seperti itu. Jadi saya yakin 2022 akan menjadi titik balik yang luar biasa untuk industri artvis di Indonesia, di mana akan lebih banyak lagi tim pengajar yang bisa melayani lebih banyak orang lagi untuk belajar 3D. Dan kita berharap dengan begitu kita memiliki komunitas yang lebih positif, dan pada akhirnya saling support dan saling kolaborasi. Contohnya seperti Pak Iwan Wijaya dari DPC bersama Budi Setio di Bandung, sama-sama di Bandung. Mereka berkenalan lewat 2G Academy, yang akhirnya mereka bisa berkolaborasi dan saling menguntungkan. Itu yang memang selalu saya inginkan. So, untuk teman-teman yang melihat video ini, saya ucapkan terima kasih karena kalian selalu ada buat saya kalau pada saat saya online. Dan saya terima kasih karena kalianlah yang membuat saya bisa bangkit. Dan saya akan pastikan dari tahun 2022, baik 2G Studio ataupun 2G Academy-nya akan bisa membantu kalian dengan lebih baik dengan memberikan resource, which is kita sudah berikan resource kurang lebih 100 HDRI yang kita freekan. Kedepannya masih akan ada banyak free resource lagi, baik 3D model ataupun cutout ataupun apapun. Kita akan support sebisa mungkin, dan bagi kalian yang ingin berkontribusi bisa kontak saya lewat DM 2G Studio ataupun DM 2G Academy untuk bisa membagikan free resource melalui platform kita. So, bagi teman-teman yang merayakan hari Natal, saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Dan teman-teman dari luar negeri yang melihat video saya, if you only travel once a year, please think of Bali next time.
As the gods of this universe were creating the green, peaceful planet we know as Earth, and they fell in love with their own beautiful creation, they decided to also create their second paradise. There they rest, and behold, the island of gods, the paradise we know